Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan membahas terkait ijaz. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya untuk menyampaikan pesan kepada orang lain ada 3 cara. Jadi ada 3 cara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Cara yang pertama adalah musawat. Musawat ini antara kata dan maknanya seimbang, sama, setara. Itu yang disebut dengan musawat. Nah, cara yang kedua disebut dengan ijaz. Ijaz secara bahasa artinya ialah meringkas. Namun yang dimaksud dengan ijaz di dalam ilmu balaghah ialah menyampaikan pesan dengan ujaran, dengan kalimat yang lebih sedikit. Jadi antara pesan, antara makna dan ujarannya lebih banyak maknanya dibanding kalimat yang digunakan untuk menyampaikan makna, untuk menyampaikan pesan tersebut. Meskipun kalimat yang digunakan lebih sedikit daripada maknanya, daripada pesannya, namun pesan tersebut tetap tersampaikan dengan sempurna. Nah, ini yang dinamakan ijaz. Kalau pesan tersebut tidak tersampaikan dengan sempurna, dengan baik, maka tidak disebut dengan ijaz, tapi disebut dengan ikhlal. Ikhlal itu adalah ujaran yang pesannya tidak tersampaikan dengan baik dan sempurna. Itu yang disebut dengan ijaz dan yang disebut dengan ikhlal. Wal ijazuh dan ijaz. Ini mudhaf kepada al-musawat sebelumnya ya. Apa yang dimaksud dengan ijaz? Wahuwa dan adapun ijaz takdiyatul makna ialah menyampaikan makna. Makna ini bisa diartikan dengan maksud atau pesan. Bi'ibaratin dengan ungkapan, dengan ujaran, naqisotin yang kurang, anhu dari al-makna, ma'awafaiha beserta memenuhinya ibaratun naqisah fil waradi dengan tujuan. Jadi ijaz itu adalah menyampaikan makna, menyampaikan pesan dengan ungkapan, dengan kalimat yang lebih sedikit. Meskipun ungkapan kalimat yang digunakan lebih sedikit daripada pesannya, daripada maknanya, namun pesan tersebut tetap tersampaikan dengan sempurna dan baik. Nah, itu yang dinamakan ijaz. Nahu contohnya, kifa nabaki min dzikra habibin wa manzili. Kifa, berhentilah kalian berdua, nabaki, maka menangis kita min dzikra habibin, dari mengingat kekasih, wa manzilin, dan rumah. Di sini syair mengatakan kepada temannya. Syair memiliki 2 teman dan dia berkata kepada kedua temannya tersebut untuk berhenti dan menemani syair tersebut
untuk menangis mengingat kekasih dan rumah yang telah dikunjunginya. Itu yang pesan yang ingin disampaikan di dalam syair ini. Nah, di dalam syair ini ada kata yang dibuang, yaitu di dalam kalimat Habibin wa manzili. Asalnya kifana beki min dzikra Habibin wa manzili. Asalnya begini, kifana beki min dzikra Habibina wa manzilihi. Mari kita berhenti dan menangis untuk mengingat kekasih-kekasih kita. Ini yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan di dalam syair ini. Meskipun antara kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut lebih sedikit, namun pesan ini tetap tersampaikan, tetap dimengerti, tetap sempurna. Nah, ini yang disebut dengan ijaz. Fa'idha lam yafih, maka apabila, ini lebih tepat ya, fa'idha lam tafih. Di dalam naskah yang lain disebut fa'idha lam tafih. Fa'idha lam tafih, maka apabila tidak memenuhi apa ibaratun nakisah bil gharadi dengan tujuan, sumiyah maka dinamakan apa adam wafa'iha bil gharad ikhlalan pada ikhlal. Ikhlal ini merusak makna. Apabila kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut tidak memenuhi, artinya tidak bisa menyampaikan pesan yang diinginkan dengan sempurna dan baik, maka itu bukan disebut dengan ijaz, tapi disebut dengan ikhlal. Jadi antara ijaz dan ikhlal ini ada persamaannya dan ada perbedaannya. Letak persamaan antara ijaz dan ikhlal yaitu sama-sama antara makna dan kalimat yang digunakan tidak sama. Artinya sama-sama lebih banyak maknanya dibanding kalimat yang digunakan untuk menyampaikan makna tersebut. Ini letak persamaan antara ijaz dan ikhlal. Letak perbedaannya, kalau ijaz itu kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut tetap menyampaikan pesan tersebut dengan sempurna sehingga dimengerti oleh mukhatab, oleh lawan bicara kita. Sementara ikhlal, kalimat yang digunakan tidak dapat menyampaikan pesan yang diinginkan. Sehingga pesan yang diinginkan atau pesan yang ingin disampaikan itu tidak dapat dimengerti oleh mukhatab. Karena itu ini disebut dengan ikhlal. Karena ikhlal ini merusak makna. Maknanya menjadi rusak sehingga tidak dapat dipahami oleh mukhatab, oleh lawan bicara kita. Contohnya, contoh dari ikhlal ini, kaqaulihi seperti perkataan syair, wal aisyu dan adapun kehidupan khairun ialah lebih baik fi zilalin nuki di dalam naungan kebodohan mimman dari orang asya yang hidup siapa man kadan dalam keadaan susah. Di sini maksud dari syair hendak menyatakan begini. Muraduhu adapun yang diinginkan syair annal aisyar ragadah ialah sesungguhnya apa kehidupan yang mewah fi zilalil humki di dalam naungan kebodohan khairun ialah lebih baik minal aisyis sakih dari kehidupan yang susah, yang sulit fi zilalil akli di dalam naungan akal. Artinya yang ingin disampaikan oleh syair, pesan yang ingin disampaikan oleh syair yaitu adalah kehidupan yang mewah, yang serba kecukupan, namun bodoh itu lebih baik daripada kehidupan yang susah, yang melarat meskipun pintar. Ini pesan yang diinginkan oleh syair. Namun ketika syair ini mengatakan wal aisyu khairun fi dhilalin nuki mimman asyakada dengan membuang lafaz ar-ragada
dan membuang lafadz fi dhilalil akli, maka maknanya atau pesannya menjadi rusak. Orang atau mukhatab akan memahami berbeda. Mukhatab akan salah paham. Kalau andaikan ini tidak dijelaskan, ya, kita pertama kali mendengar syair ini tanpa ada penjelasan seperti ini. Muraduhu annal aisyar ragada fi dhilalil humki khairun minal aisyisaki fi dhilalil akli. Kita hanya mendengar kalimat syair ini, wal aisyu khairun fi dhilalin noki mimman asyakada. Kehidupan lebih baik disertai dengan kebodohan daripada orang yang hidup dalam keadaan susah. Maka kita akan memahami seperti ini, bahwa kehidupan yang disertai kebodohan itu lebih baik daripada kehidupan yang susah. Padahal pesannya bukan itu yang diinginkan oleh syair. Yang diinginkan oleh syair, pesan yang ingin disampaikan, yaitu kehidupan yang mewah, yang serba berkecukupan itu lebih baik daripada kehidupan yang disertai pintar, ya, namun susah. Lebih baik daripada kehidupan yang susah meskipun pintar. Nah, pesan yang disampaikan oleh syair demikian. Nah, karena kalau hanya mengatakan wal aisyu khairun fi dhilalin nauki mimman asyakada, ini tidak disebut dengan ijaz. Karena maknanya menjadi rusak. Namun disebut dengan ikhlal. Ikhlal itu adalah merusak makna. Jadi ini adalah perbedaan antara ijaz dan ikhlal. Di dalam ilmu balaghah, ijaz itu dibolehkan. Sementara ikhlal itu tidak diperbolehkan untuk digunakan. Kenapa? Karena pesan yang ingin disampaikan tidak akan dipahami oleh mukhatab dengan baik. Itu kalau menggunakan ikhlal. Sementara ijaz, pesan yang ingin disampaikan tetap bisa dipahami oleh mukhatab. Demikian penjelasan terkait ijaz ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.